Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United ditahan imbang oleh Arsenal di laga pekan ke-28 Premier League 2024-2025 di Old Trafford. Duel ini berjalan dengan sengit dan seru. Manchester United tampil apik di laga big match ini dan mampu merepotkan Arsenal. Gol dari Man United dicetak oleh Bruno Fernandes. Sementara itu, gol Arsenal dihasilkan oleh Declan Rice. Hasil ini membuat MU mengemas 34 poin dari 28 laga dan mereka kini menempati peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris. Sedangkan Arsenal tertahan di posisi kedua dengan koleksi 55 poin dari 28 laga. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes terpilih sebagai man of the match di laga melawan Arsenal. Di laga ini Bruno Fernandes dimainkan sebagai gelandang serang bersama Alejandro Garnacho. Ia tampil apik sebagai salah satu kreator serangan Manchester United. Ia tidak hanya mengkreasikan peluang bagi rekan-rekannya, Bruno Fernandes juga mencetak gol yang membuat United unggul lebih dahulu. Pemain asal Portugal ini juga membantu meredakan emosi rekan-rekannya ketika ada keputusan wasit yang dianggap merugikan MU. Bruno Fernandes akhirnya mendapatkan penghargaan Man of the Match di laga tersebut di laman resmi Premier League. Dari catatan laman FotMob, Bruno Fernandes melepas 3 tembakan di sepanjang jalannya laga MU versus Arsenal. Semuanya tepat ke sasaran. Bruno juga mengkreasikan satu peluang bagi rekan-rekannya. 35 operan ia lepaskan di sepanjang laga dan 30 diantaranya sampai ke target. 2 percobaan dribble dilakukannya tapi tidak ada yang sukses. 2 umpan silang dilepaskannya akan tetapi tidak ada yang tepat ke sasaran. 6 umpan panjang dilepaskannya, 4 diantaranya sampai ke target yang dituju. 1 blok juga dicatatkan Bruno Fernandes. Ia juga sukses melakukan 5 ball recovery. Bruno Fernandes terlibat langsung di 25 gol dalam 3 musim berturut-turut untuk menyamai torehan Mohamed Salah dan Erling Haaland. Bruno Fernandes menciptakan torehan tersendiri di pertandingan melawan Arsenal. Gelandang asal Portugal itu terlibat langsung dalam 25 gol di 3 musim berturut-turut. Pada musim ini, Bruno Fernandes sudah menciptakan 12 gol dan 13 assist. Dia menjadi satu dari 3 pemain yang melakukannya untuk klub Liga Primer bersama dengan Mohamed Salah dan Erling Haaland. Penyerang muda MU Alejandro Garnacho dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Atletico Madrid. Pemain internasional Argentina itu berpeluang besar untuk kembali ke klub Spanyol tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Kendati MU tidak secara aktif mencari pembeli untuk Garnacho, kepergiannya bisa berdampak positif terhadap keuangan klub sesuai aturan Profit and Sustainability di Premier League. Menurut Picajes, Garnacho telah mencapai kesepakatan verbal dengan Atletico Madrid dan diperkirakan akan kembali ke klub La Liga itu pada musim panas ini. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone disebut melihat Garnacho sebagai pemain yang ideal untuk melengkapi lini serang timnya, terutama untuk berduet dengan Julian Alvarez. Sementara itu, MU dikabarkan dengan berat hati setuju untuk melepaskannya. Setan Merah disebut menginginkan bayaran sekitar 50 juta euro untuk Garnacho. Angka ini diyakini tidak akan menjadi masalah besar bagi Atletico yang masih bersaing di 3 kompetisi utama pada akhir musim ini. Arsenal kian tertinggal dalam persaingan juara Liga Inggris usai ditahan Manchester United. Mikel Arteta sampai kabur pas ditanya peluang meriam London. Butuh keajaiban agar Liverpool terpeleset di sisa musim. Sebab Mohamed Salah DKK tinggal butuh 6 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara Liga Inggris. Andai gagal di Liga Inggris, peluang The Gunners hanya tersisa di Liga Champions. Arsenal masih bertahan di babak 16 besar dan berakhir menyikat PSV 7-1 pada leg pertama.
Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo dikabarkan siap meninggalkan Old Trafford musim panas ini. Pemain berusia 19 tahun itu dikabarkan ingin mencari tantangan baru di luar Inggris setelah musim 2024-2025 berakhir. Kobbie Mainoo masih memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Namun ia termasuk salah satu pemain dengan gaji terendah di skuad utama, yaitu sekitar 20.000 pound sterling per minggu. Pemain timnas Inggris itu dikabarkan meminta gaji sekitar 180.000 pound sterling per minggu untuk memperpanjang kontraknya. Namun MU dikabarkan enggan memenuhi permintaan tersebut karena masalah keuangan klub. Menurut laporan The Guardian, Mainoo diperkirakan akan menolak tawaran kontrak baru dari MU. Ia dikabarkan ingin meninggalkan Liga Inggris dan mencari kesempatan bermain di luar negeri. Klub dilaporkan bersedia melepas Mainoo dengan harga sekitar 70 juta euro. Perwakilan pemain dikabarkan telah melakukan pembicaraan panjang dengan MU, tetapi kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan soal gaji. Chelsea sempat dikaitkan dengan Mainoo pada Januari lalu, tetapi gelandang itu tetap bertahan di Old Trafford setelah jendela transfer musim dingin ditutup. Kobbie Mainoo telah tampil dalam 60 pertandingan Manchester United, mencetak 6 gol dan 2 assist. Ia seharusnya menjadi bagian penting dari masa depan klub, tetapi perannya kini dipertanyakan. Jika Mainoo memutuskan pergi, Manchester United harus melepasnya. Dari segi bisnis, penjualan Mainoo akan sangat menguntungkan karena akan dihitung sebagai keuntungan murni sesuai aturan Profit and Sustainability Rules Premier League. Ada pemain baru yang masuk dalam daftar belanja Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk memboyong Gianfilippo Mateta dari Crystal Palace. The Sun melaporkan bahwa MU kini punya target transfer baru untuk memperkuat lini serang mereka. Bomber Crystal Palace Gianfilippo Mateta dilaporkan menjadi target transfer Setan Merah. Menurut laporan tersebut, MU tertarik merekrut Mateta karena catatan golnya yang impresif. Mateta musim ini tampil menggila bersama Crystal Palace. Sudah 15 gol dan 3 assist ia lesakan bagi Crystal Palace musim ini. Mateta dinilai sudah menguasai medan Premier League sehingga striker timnas Prancis itu dirasa bisa beradaptasi dengan cepat dengan skuad Setan Merah. Alasan lain mengapa MU berminat pada Mateta karena kontraknya di Crystal Palace mulai menipis. Ia menyisakan 1 tahun saja kontraknya bersama The Eagles. Sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperbaharui kontraknya. Jadi MU akan memanfaatkan situasi ini untuk meyakinkan sang striker untuk pindah ke Old Trafford. Dengan kontraknya yang menipis itu, MU dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk membajak sang striker. Bayaran sekitar 20-25 juta pound sterling. Dikabarkan cukup untuk membawa sang pemain ke Old Trafford. Manchester United sangat butuh kehadiran penyerang baru di bursa transfer musim panas 2025. Lini depan mereka bermasalah sepanjang musim 2024-2025, sehingga perlu ada tambahan dan masuknya mesin gol mumpuni. Salah satu nama yang dibidik MU adalah Alexander Isak dari Newcastle United. Pemain asal Swedia itu sudah terbukti mampu tajam di arena Premier League. MU tak mau lagi mengulangi kesalahan dengan merekrut striker dari luar Liga Inggris yang belum terbukti seperti Joshua Zirkzee dan Højlund. Kinerja Isak sangat baik di Newcastle dalam 2 musim terakhir. Musim ini Isak sudah menyumbang 19 gol dan 5 assist. Musim lalu Isak finish dengan 21 gol di arena Premier League. Usaha MU mendapatkan Isak bakalan sulit terwujud. Paris Saint-Germain menjadi pesaing berat. Bahkan Paris Saint-Germain sudah menyiapkan proposal gila untuk mengalahkan MU dalam perburuan Alexander Isak. RMC Sport pada awal Maret 2025 melaporkan PSG tidak main-main menginginkan Isak. PSG siap memberikan paket menggiurkan berupa pertukaran pemain kepada Newcastle untuk seorang Isak. PSG akan mengorbankan 2 penyerangnya, Gonçalo Ramos dan Randal Colomwani, serta gelandang Marco Asensio untuk ditukar dengan seorang Isak. Newcastle sendiri menghargai Isak senilai 150 juta pound sterling. Tawaran ini sangat menggiurkan bagi Newcastle. Ramos bisa langsung jadi pengganti Isak, sedangkan Colomwani dan Asensio akan menambah kaya variasi serangan tim.
Raksasa Liga Inggris Manchester United dilaporkan jadi yang terdepan dalam perburuan striker gesit Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 89 kali bagi Dortmund di semua ajang kompetisi. Dalam prosesnya ia mengemas 22 gol dan 13 assist. Karim Adeyemi pernah diincar oleh Liverpool. Namun rumor itu kemudian sirna seiring berjalannya waktu, kemudian ia dikabarkan diincar oleh klub Premier League lainnya Chelsea. Ada juga rumor bahwa Napoli juga mengincarnya. Ada juga kabar bahwa raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen ingin merekrutnya. Demikian pula klub tajir asal Prancis Paris Saint-Germain. Selain klub-klub tersebut ada juga nama Manchester United. Kabarnya pemain serba bisa ini cocok dengan profil pemain yang dibutuhkan Ruben Amorim. Dan ada kabar bagus bagi MU. Pichichi menyebut setan merah kini terdepan dalam perburuan Adeyemi. Dortmund sendiri kabarnya siap melepas Adeyemi asalkan mereka dibayar minimal 50 juta pound sterling. MU sendiri memang butuh penyerang baru sebab Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee belum bisa tampil sesuai ekspektasi. Masih ada Marcus Rashford dan Anthony, namun keduanya diperkirakan akan cabut dari MU musim panas 2025 nanti. Manchester United dilaporkan tengah menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan talenta muda dari Fenerbahce, Yusuf Akcic. Pemain bertahan berusia 19 tahun ini telah menarik perhatian banyak klub besar Eropa dengan penampilan yang menjanjikan. Meski masih di awal karir, Akcic telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa di lini pertahanan, sehingga membuatnya menjadi incaran bagi klub-klub yang sedang merombak skuad mereka. Kontrak Yusuf Akcic dengan Fenerbahce masih berlaku hingga tahun 2028. Namun, klub asal Turki tersebut dilaporkan bersedia melepasnya dengan biaya sekitar 20 juta euro. Pengamatan tim scouting Manchester United pun tidak berhenti pada satu pertandingan saja. Mereka telah mengamati penampilannya di laga penting melawan Rangers dalam kompetisi Eropa. Di usia 19 tahun, Akcic telah menunjukkan potensi besar sebagai bek tengah dengan tinggi badan 6 kaki 4 inci yang menjadi keunggulan dalam duel udara. Fleksibilitasnya untuk bermain di posisi bek kanan pun sebagai gelandang bertahan menjadikan ia sosok yang sangat berharga. Meskipun penampilannya masih dalam perkembangan, pengalaman bermain di kompetisi Eropa sudah memberikan bek muda ini pelajaran berharga mengenai tekanan dan taktik dalam pertandingan kelas dunia. Bagi MU, kesempatan untuk menambah kedalaman skuad menjadi sangat menarik, terutama jika mereka dapat menawarkan waktu bermain reguler bagi pemain muda tersebut. Dengan kemungkinan pergeseran posisi pemain senior, kehadiran Akcic bisa menjadi solusi jangka panjang bagi tim asuhan Ruben Amorim. Keputusan akhir mengenai transfer Yusuf Akcic akan bergantung pada negosiasi yang intens serta strategi masing-masing klub.